Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Selamat ya. Kalian telah belajar dengan giat ya. Terus semangat. Oke, kita akan lanjutkan tentang bentuk akar ya. Bentuk akar ya. Saya buat rekaman aja ini supaya jelas ya. Ya. Masih ingat ketika di sini sisinya A ya, maka luasnya adalah A kali A kuadrat. Ya. Jadi A kali A itu hasilnya adalah A kuadrat. A kuadrat itu artinya A kali A. A pangkat 3 berarti A kali A kali A. Bagaimana kalau dengan sebuah persegi dengan luasnya 25? Luasnya sama dengan 25. Berarti panjang sisinya adalah akar 25. Nah, pengertian akar itu adalah berapa kali berapa yang hasilnya 25. Jadi, tidak lain adalah 5. Oke, ini sudah kamu pahami. Saya perluas. Ya. Ketika kalian belajar tentang Pythagoras, kalau di sini A, maka untuk mencari X-nya, X sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Menjadi, ini X kuadrat ya, menjadi 2A kuadrat ya, 2A kuadrat. Maka hasilnya adalah 2A kuadrat itu sebagai X kuadrat. Sekarang X-nya berarti akar 2A kuadrat. Nah, bagaimana ini menyelesaikannya? Ya, ini A kuadrat tadi, ya ini 5 kuadrat kan 5 ya. A kuadrat berarti A. Ketemunya adalah A akar 2. Akar 2. Bagaimana kalau 1? Saya misalkan ini 1. Ini 1, di sini 1. Maka di sini Y, saya tulis Y. Maka Y-nya adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini Y kuadrat nih. Jadi Y kuadrat sama dengan akar Y kuadrat sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan akar 2. Oke ya, akar 2. Sekarang kalau di sini kita kasih 1 lagi. Bagaimana mencarinya ini? Set. Nah, boleh set. Z kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah Y kuadrat. 1 kuadratnya 1, Y kuadratnya 2. Berarti set kuadrat sama dengan 3. Jadi set sama dengan akar 3. Terusnya ini juga sama ini. Kalau ini 1, di sini adalah akar 2, di sini adalah akar 3. Kalau ini 1 lagi, maka nanti di sini akan ada akar 4. Ya. Kamu tahu bahwa akar 4 itu adalah akar 4 itu kan sama dengan 2. Sudah tahu ya? Nah, kalau saya buat korespondensi di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Saya akan buat lagi garis ya. Yuk, berapa nilai akar itu ya? Ya. Ini adalah sama dengan akar 4. 3 itu sama dengan akar 9 ya. 16 itu adalah akar 4 itu sama dengan akar 16. 5 itu sama dengan akar 25. Jadi, kalau kamu ditanya, akar 2 di mana? Akar 2 ini kan ini 1. Ya, ini akar 1 sama aja. Akar 1 ya 1. Akar 2 berarti sekitar di sini. Ini mungkin akar 2, akar 3 di sini. Kalau akar 5 setelah akar 4. Akar 5, akar 7 ya setelahnya, akar 8 setelahnya di sini. Akar 8 dan akar 10 di sini. Akar 17 di sini. Ya.
dan seterusnya. Nah, kita tidak dapat menentukan akar 2 itu berapa. Nah, ini ya. Akar 2 itu berapa? Akar 3 itu berapa? Tidak dapat menentukan secara pasti. Mesti di sini satu kumah. Kumahnya tidak ada sebuah bilangan yang dikalikan bilangan itu sendiri sama dengan 2. Enggak ada. Ya. Bilangan itu namanya bilangan tidak rasional. Tidak dapat dinyatakan sebagai A per B. Ini akar 30. Mesti 5 punjul. Tapi punjulnya itu berapa ini terus nggak ada habisnya. Jadi nggak ada suatu bilangan yang mewakili hasil dari akar 30 secara pasti. Nggak pasti. Tidak ada habisnya. Nah, maka selanjutnya akar 2, akar 3, akar 5 cukup ditulis akar 2 saja. Nggak usah dibuat koma. Akar 3 nggak usah dibuat koma. Iya, yang seperti ini disebut kuadrat sempurna. Yang ada adalah kuadrat sempurna. Bagaimana menuliskan sebuah bilangan? Ya, gini. Jadi kembali lagi, kalau kita ditanya akar misalnya 12 itu berapa? Akar 12 itu berapa? Nulisnya gimana? Akar 20 berapa? Akar 75 berapa? Nah, kalau seperti itu, kalian cukup menyederhanakan dengan cara adalah 12 itu dibuat kalau enggak 4, 9, 16, 25 berapa yang bisa diakar atau kuadrat sempurna? Tidak lain ada 4 bisa. Kali berapa? 3. Maka kalau seperti ini adalah akar 4 kali akar 3. Yang bisa dicari adalah akar 4. 2. Akar 3-nya tetap biarkan aja. Nah, begini jadinya. Ya. 20. Cari. 4 bisa enggak? Oh, bisa. Ya, berarti 4. 4 kali 5. Dibuka. Akar 4 kali akar 5. Akar 4-nya 2, akar 5 biarkan. Nah, jadi 75. Aduh, berapa ya? 4 nggak bisa, 9 nggak bisa. 25. 5 kali 3. Berarti akar 25 kali akar 3. Sama dengan akar 25, 5 akar 3. Oke? Kamu kan? Bagaimana kalau itu pecahan? Nah, gini. Ya, boleh aja. Ya, misalnya akar ini berapa? 1/40. Nah, 1/40. Kalau ada seperti ini, kalian dapat begini, akar 1 per akar 40 ini sama nih, ya. Ya, akar 1 itu 1 per ya. 40 itu dibuat apa tadi? 4 kali 10. Sehingga 1 per akar 4, 2 akar 10. Tadi dulu. Ya, pecah enggak masalah. Misalnya akar dari berapa ya? 4 per misalnya 32 boleh. Ini adalah akar 4 per akar 32. Akar 42, akar 32-nya dibuat berapa? 4, kok 9, kok 16, kok 25. Yang paling gede 16 kali 2. 2 per akar 16
kali akar 2. Berarti 2 per 4 akar 2. Nah, ini D ya. Jadi ya ini akar 125 sama aja. Berapa? Dibuat perkalian 25 kali 5. Betul kan? Akar 25 kali akar 5. Berarti akar 25 berapa? 5. Akar 5. Oke. Ya. Itu ya. Jadi menyederhanakan. Jelas kan? Oke. Selanjutnya nanti ini akan saya simpan dulu ya. Saya simpan. Ya. Saya simpan di ya yang lain dah. Apa-apa dah. Delete saja. Oke. Selanjutnya nanti ada penjumlahan misalnya akar ada pengurangan ya ini dulu. Akar 5 ditambah akar 5 sama aja dengan ini loh. Kamu misalkan ini sebagai A. A ditambah A berarti 2A. Berarti siapa? 2 akar 5. Gitu ya. Nah, 3 akar 2 dikurangi akar 2. Nah, ini kamu misalkan 3A dikurangi A. Ini kan ini ganti A, ini diganti A. Sehingga siapa? Ya 2A. Berarti ini 2 akar 2. Nah, ini. Nah, gitu ya. Ini dianggap variabel aja enak. Ya. Tambah, kurang sama aja. Tapi bagaimana kalau kali? Nah, berbeda kalau kali. Tadi kembali lagi. Akar 5 kali akar 3 berapa? Tadi kan akar 15. Nah, itu ya. Ya. Jadi 15 itu diperoleh dari 5 ini dikalikan 3. Jadi akar 50 kan. Bagaimana kalau bagi? Sama tadi kan juga. Akar 125 dibagi akar 5. Akar 125 dibagi 5. Akar 25 sama dengan 5. Bagaimana kalau misalnya ini kan pas habis ya, nggak apa-apa. Akar 40 dibagi 2. Sama aja. Akar 40 dibagi 2 kan. Sorry, ini dipisah dulu. Akar 40 dibagi akar 2. Ya, dikerjakan dulu. Kalau bisa dikerjakan dulu, ya. Kalau bisa dikerjakan 40 dibagi 2. Nah, ini kan akar 20. Nah, kalau seperti ini harus disederhanakan. Berapa? 4 kali 5. Berarti akar 4 balik kene. Akar 5. 2 akar 5. Selesai. Perkalian, pembagian, ini penjumlahan, pengurangan, tidak masalah. Harus bilangan pokoknya harus sama. Misalnya ya, akar 12 ditambah akar 3. Ini kan bilangan pokoknya nggak sama. Ya. Nah, Pak Guru ngasih seperti ini, mesti bisa dibuat sama. Ya, akar 3 kan nggak bisa di mana-mana kan adanya kan ini. Yang disesuaikan adalah 12-nya. 3 kali berapa? Mikirnya gini, 3 ini kan 3, ini 3. Ya udah 3 kali berapa? 4. Nah, gitu loh. Jangan harap disederhanakan dulu, pedot. Nah, tambah akar 3. Akar 4-nya kan 2. Akar 3 ditambah akar 3.
balik neh mau kaya nggon ngarep ya, seperti yang di depan. Dianggap variabel 2A ditambah A, ya 3A. 3A, A-nya akar 3. Selesai. Gitu loh. Pengurangan pun demikian. Jadi kalau perkalian pembagian langsung dikalikan dulu, dibagi dulu, ya dikali dulu, dibagi dulu kayak gini. Misalnya akar misalnya 20 kali akar 4 ya. Ya udah, akar 20 kali 4 ini enggak apa-apa. Nah, kebetulan 4-nya bisa. Tapi nek kamu akan enak ini. Ya, boleh dipredel dewi-dewi enggak apa-apa. Ini kan 5 kali 4. Nah, ini kali 4. Ini yang 20. 4-nya kan 4 kuadrat. Berarti akar 4 kali 4 kali akar 5. Akar 4 kali 4 kan 4. Akar 5. Selesai. Gitu loh. Nah, pengurangan juga begitu ya. Misalnya akar 20 ditambah akar misalnya akar 20 akar 5 sama. Kalau ini tak kasih tidak masalah. Ini tak kasih 4 akar 5 boleh. Nah, nek delok ngene iki mesti sing kene iki digawe 5. Mesti iso digawe 5. Ya, enak kamu yang mengerjakan soal dari Pak Guru membuat soalnya harus mikir. Ini mesti harus sama. 20-nya kudu ono 5 nih. 4. Karena apa? Yang belakang itu sudah ada akar 5. Nah, ini dipedot. Akar 4 kali akar 5 ditambah 4 akar 5. Siapa? 2 akar 5 ditambah, ini kalau misalnya tak hapus deh. Tadi yang atas sudah tambah ya, ini tak buat kurang deh. Ya, enggak masalah. Tambah, dikurang enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Ini kurang. Ya udah, ikuti aja. Ikuti aja. Ini 2 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Loro kurangi 4 kurang. Kurang piro loro akar 5. Selesai. Oke, ini kayak sudah penjumlahan ya, pengurangan, kemudian ini perkalian, pembagian, ini variasinya. Variasi penjumlahan, pengurangan. Dah. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, sekarang namanya merasionalkan ya. Merasionalkan bentuk akar. Penjumlahan, pengurangan sudah, sekarang merasionalkan. Ya, merasionalkan bentuk akar. Apa itu merasionalkan? Rasio itu akan membagi ya. Jadi gini ya. Saya cerita dulu. Kalau 15 dibagi 3 kan tidak masalah ya. 5, ini udah gampang. Oke, bernalarnya dari ini. Sekarang saya tanya lagi. Kalau akar 15 dibagi 3 berapa? Akar 15 dibagi 3. Sak bungkus dibagi telu, sepertelu bungkus. Nah, ini kita ini. Nah, ini loh. Jelas ya? Tetapi yang bermasalah ketika 15 dibagi akar 3. Loh, 15 dibagi akar 3 itu jelas tadi 1, piro. Nah, maka yang ini selanjutnya dengan merasionalkan. Ini piye? Nah, merasionalkan. Misalnya akar 15 dibagi akar 3. Loh, bingung lagi. Balik ya. Tidak bilangan bulat dibalik bilangan bulat tidak masalah. Akar dibagi bulat, ya. Bilangan bulat dibagi akar, akar dibagi akar. Nih, Pak Guru sukanya gini ya. Jadi kita coba-coba gini. Maka penyelesaiannya adalah namanya
Merasionalkan. Merasionalkan bentuk akar. Nah, gampang. Ini ya, oke. Jadi kalau ada seperti ini, yang bawah itu dibuat bilangan yang bulat lah gampangnya gitu. Caranya 15 akar 3. Ini kan sama dengan berapa? Ini langsung aja 15 per akar 3 dikalikan ini. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Ini kan nilainya 1, nggak masalah kan? Jadi akar 3 per akar 3 kan 1. Berapapun dikalikan 1 kan nilainya tetap. Jadi menjadi 15 kali akar 3. A kali B, yo AB. Tempel ke baik. Terus per akar 3 kali akar 3, akar 9. Nah, berapa akar 9? 3. Selesai. Nah, ini kemudian bisa dicoret nih. Ya, itu tidak boleh belakang. Ya, karena belakangnya akar kan. Berarti 5 akar 3. Jadi deh. Gitu. Bagaimana kalau akar 15? Ya, kebagi lagi akar 15 dibagi akar 3. Enggak masalah. Ya, akar 15 itu yang dilihat adalah penyebutnya. Ikuti aja seperti tadi. Akar 3, akar 3. Gitu. Kalau misalnya di sini 5, enggak masalah. Ini saya ganti 5. Boleh, saya ganti 5. Ya, 5. Enggak masalah. Berapapun. Ya, supaya variasi ya. Ini 5. Akar 15 bagi akar 5. Ikuti aja. Pengalinya siapa? Ya, akar 5. Akar 5 per akar 5. Harus sama. Harus sama. Ini harus sama. Juga 5. Berapa? Akar 75. Ya, 75. Nek kamu malah tidak harus dikalikan. Tidak harus hasilnya berapa? 5. Ya, akar berapa? 15 kali 5 aja gitu aja. Biarkan. Di sini akar 25. Nah, nanti nek wis hafal, nek akar 5 kali akar 5 ketemune mesti 5. Wis, rasa ditulis iki sesuk ya. Di sini diuraikan, golek ke konco. Ya, Pak Guru bahasanya golek ke konco. 5, wis ana konco 5 nek, iso ta? Sing kene 3. Nah, berarti akar 3 kali akar 5 kali 5 per 5. Siapa ketemu nih? Akar 3 ini 5 kan? Akar 25 ya sama saya ya. 5. 5 akar 3 per 5. Coret dong. Ketemunya akar 3. Ya. Ini proses. Tapi sebetulnya untuk kasus ini gampang banget saja nih. Cukup aja. Kan 15 per akar 5 itu, nek nurut aturan tadi kan akar 15 per 5. Jadi akar 3 kan sama. Ya. Tapi soal nantinya, soal-soal yang akan saya berikan tidak semudah ini. Ya, biasanya bentuknya masih akar kayak di dhuwur gitu, kayak sing dhuwur. Contoh, ya, contoh lagi misalnya. Ya, ini ya, misalnya 8 ya, 8 per akar 2 gitu. Mesti paling gitu, atau mungkin di sini min, boleh. Sama dengan B merasionalkan seperti ini. Ini merasionalkan namanya. Merasionalkan. Nanti aja negatif 8 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2. Negatif 8 akar 2 ditempel kan? Akar 2 langsung ketemu coret. Nah ini. Ketemunya adalah negatif 4 akar 2. Selesai dong. Ya.
Oke ya. Ini yang paling sederhana seperti ini. Ada tanda nyamin atau apa enggak masalah ya. Bahkan kalau misalnya bawahnya itu ya berapapun angkanya ya, yang dilihat adalah penyebutnya. Penyebutnya. Misalnya ya 21 per akar 7. Nah, ya enggak masalah. 21 per akar 7 kali 7 akar 7 ya, per akar 7. 21 akar 7 tempel aja nih per 7. Coret-coret 3. Berarti 3 akar 7. Selesai. Mesti bisa disederhanakan gitu. Oke. Jelas ya? Nah, masalahnya adalah ketika nanti kalian itu yang di bawah penyebutnya bervariasi. Bervariasi. Tidak hanya seperti tadi ya. Tidak hanya seperti tadi, tapi penyebutnya itu bervariasi. Variasinya gimana? Variasinya adalah gini ya. Misalnya 4 per, tadi kan akar 2 ya, sekarang misalnya akar 2 tambah 1. Nah, oke, kayak gini. Nanti kurang, boleh ning kene yo akar, enggak masalah ya. Ini misalnya ini di sini katakanlah tak buat 6. Nah, gini. Bagaimana merasional seperti ini? Kalau ada seperti itu, maka ini akar 2 tambah 1 ini dikalikan dengan ini sekawannya. Masih ingat nggak kamu di perkalian bentuk aljabar? Nek kini tambah, nek kini kurang. Supaya tidak merubah nilai, maka dhuwure kudu padha. Nah, gitu tuh. Awas. Perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini kurung wae akar 2 dikurang 1 per sing ngisor itu akar 2 tambah 1 kali akar 2 kurang 1. Ya. Awas, perkalian suku 1 dengan suku 2 ini tidak harus dikalikan dulu, ben sih. 6 kali akar 2 kurang 1 per, ini kan gantian ya. Akar 2 kali 2, akar 2, 2. Akar 2 kali negatif 1, negatif akar 2. Ini 1 kali akar 2 tambah akar 2. 1 kali negatif 1, negatif 1. Gitu? Ya. Maka di sini hasilnya adalah 6 kurung akar 2 dikurang 1 per. Ini habis 2 dikurang 1, 1. Hasilnya siapa? Ya wes kuwi. Ya. Boleh dikalikan 6 akar 2 dikurangi 6. Kan ini dikalikan. Iki ya dikalikan, ini juga dikalikan. Jadi, paham ya? Nah, biasanya soal-soal itu bisa disederhanakan. Dapat disederhanakan gitu ya. Dapat disederhanakan, merasional, kembali merasionalkan. Ini tambah, kurang nggak masalah ya. Soalnya kelihatannya sama, tapi tak gini. Akar ini tadi ya. Misalnya akar 3. Oke, dan ini 16 boleh. Boleh atau 8 boleh, terserah nggak masalah. Ya. Nah, kita ngarep neng saya 1 dikurang ya, misalnya nih gantilah ya. Ganti ini 5 dikurangi akar 2 ya. Sing dulu tak ganti misalnya ini ya. Ini 3 boleh. Enggak masalah berapapun ya. 3. Nah, ini 14.
Ya, boleh. Gimana? Ya. Ya, sama dengan tadi. 3 dikurangi akar 2 dikalikan dengan, ini harus dibalik. 3 kurang tadi, sekarang tambah. Nah, di sini tetap podo. Karena apa? Supaya tidak merubah nilai. Dhuwur tempel ke. Seret 3 tambah akar 2. Nah, ngisor. Nah, ya, ingat ya. Ini nanti ketemunya negatif, tak positif, kan jadi 0. Ya kan? Ini juga kenapa dibuat ning kene negatif ning kene positif, ben dadi 0 sing tengahe. Jadi sekarang langsung aja ya. Kamu masih ingat ini? A min B, A tambah B. Ya. Ini kan A kuadrat dikurangi AB tambah AB kurangi B kuadrat. Ini kan 0. Maka menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Iki kalian rak kelas 8. Maka ini menggunakan sifat itu. Udah langsung ketemu. Ngarep kuadrat 9, belakang kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat 2. Nah, 14 kurung 3 ditambah akar 2 per 7. Nah, ini. Makanya Pak Gur mikir buat soalnya ini ben kena disederhanakan. Biasanya gitu. 2 ya. Ketemunya berapa? 2 kurung 3 ditambah akar 2. Ini ya kena. Nek arep dikalikan jadi 6 ditambah 2 akar 2 sama. Tuh. Ya. Gitu ya. Kalau belakang ini penyebutnya itu akar kabeh iki, enggak masalah. Ya. Akar kabeh. Nah, misalnya gini. Ya. Ini soal lagi. Insornya adalah akar 5 dikurang akar 2. Nah, bahkan di yang atas juga boleh, ada akarnya boleh, nggak masalah. Ya. Misalnya di sini 6. Ya, boleh. Nah, ayo dikalikan lagi. Akar 5 dikurang akar 2 kali. Di sini akar 5, karena kurang tadi, sekarang tambah. Per akar 5 tambah akar 2. Ya. Gimana? Maka menjadi 6. Tempel ke. Akar 5 tambah akar 2 per siapa? Ngarep kuadrat 5. Kurangin buri loro. 3 kan nih? Ini kan 3. Berarti coret. Tekan dulu. 6 akar 5 ditambah akar 2 per 3. Nah, 2 kan? Sehingga ketemunya adalah 2 kali akar 5 tambah akar 2. Ketemunya mau dikalikan juga boleh. 2 akar 5 ditambah 2 akar 2. Selesai. Ya, ini enggak sama dengan akar 5 tambah akar 2 juga akar 7 enggak boleh, enggak bisa. Ya, ingat ketika pangkat juga bilangan pokoknya atau basisnya harus sama, ya. Oke, demikian ya tentang bentuk akar, kemudian puncaknya pada merasionalkan, ya. Menyederhanakan. Ingat ya, tadi kalau penjumlahan pengurangan basisnya harus sama, akarnya kudu podo. Nek perkalian langsung dibers aja, dikalikan dulu. Pembagian juga sama. Jadi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, kemudian merasionalkan. Itu aja. Ada 4 ya masalahnya. Oke, selamat belajar. Semoga selalu sukses.